Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, yang bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, martir Indonesia. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menguatkan gerejamu dengan pelayanan yang mengagumkan melalui kesaksian para martir yang kudus, Dionysius dan Redemptus. Semoga umatmu yang setia kepada perutusan yang telah dipercayakan kepada gerejamu itu memperoleh kebebasan beragama yang lebih besar dan memberi kesaksian tentang kebenaran di hadapan dunia dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, pada peringatan Beato Dionysius dan Redemptus, kita bersama-sama belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 10 ayat 21 sampai dengan 24. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, belajar ilmu sejati yang kita renungkan, kita resapkan, kita pelajari pada peringatan Beato Dionysius dan Redemptus, yakni tentang Yesus yang bergembira dalam Roh Kudus, menceritakan bahwa syukur Tuhan Yesus diungkapkan kepada Bapa karena yang bagi orang bijak dan pandai itu disembunyikan ternyata dinyatakan atau diberikan kepada orang kecil. Itu menjadi tanda bahwa Tuhan senantiasa menyertai orang-orang yang kecil dan orang-orang yang hina. Bukan berarti Tuhan pilih kasih, tidak, tetapi bahwa Tuhan mengasihi semuanya. Namun orang-orang yang bijak dan pandai seringkali justru tidak sungguh-sungguh mengandalkan Allah, karena yang diandalkan adalah kepandaian maupun kebijakannya sendiri. Sementara orang-orang yang kecil, jelas dia tidak punya sesuatu pun untuk diandalkan selain mengandalkan Sang Pencipta. Maka dengan sikap iman yang seperti itulah hal-hal yang baik, yang rahasia, yang Tuhan nyatakan itu tidak dapat ditangkap ataupun dipahami atau diterima oleh orang-orang bijak dan pandai, tetapi orang-orang yang kecil. Dan itu pula yang lalu ditegaskan oleh Tuhan Yesus bagi para muridnya, bahwa berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang dilihat oleh murid-murid, tetapi tidak melihatnya. Karena nabi itu jelas orang-orang yang bijak dan pandai, apalagi raja, orang yang bijak, yang pandai, yang kaya. Dan ketika atribut-atribut itu semua dikenakan kepada nabi maupun raja, justru mata mereka tertutup oleh hal-hal itu.
dan akhirnya tidak bisa melihatnya. Murid-murid Yesus menjadi gambaran bagaimana dan siapa orang yang sederhana, orang yang kecil itu. Ya, mereka orang-orang biasa, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa juga. Tetapi karena mereka mengandalkan Allah dan percaya kepadanya melalui Kristus dengan mengikuti Dia, melaksanakan sabda-sabdanya, maka kebenaran itu dinyatakan kepada orang-orang kecil. Dan orang-orang kecil inilah yang sesungguhnya lebih banyak menerima kehendak Tuhan, menjalankannya. Saudara-saudariku, bukan berarti saya pilih kasih, tetapi marilah kita, kalau saudara-saudari ini menjadi orang yang bijak dan pandai, tentu tetap membuka hati akan karya Allah, akan kuasa Allah. Marilah kepandaian maupun kebijakannya itu selalu diserahkan, dipersembahkan kepada Allah, dan mengakui bahwa kebijakan dan kepandaian itu berasal dari Allah. Karena dengan demikian kita memiliki hati yang sederhana seperti orang kecil, karena memang sejatinya orang kecil yang seperti itu. Saudara-saudariku, marilah dalam situasi pandemi seperti ini dan juga kekhawatiran yang melanda hidup dunia sekarang ini, kita memiliki sikap seperti para murid dan juga yang disabdakan oleh Tuhan sendiri, Tuhan Yesus, supaya kita memiliki semangat dan memiliki hati sebagaimana orang kecil yang terbuka akan kehendak Allah dan hanya mengandalkan Dia saja. Bukan berarti lalu kita tidak berbuat apa-apa ketika mengandalkan Allah dan juga percaya kepadanya, tetapi justru dengan ketekunan kita, dengan kesederhanaan kita, dengan kesetiaan kita untuk melakukan hal yang baik karena Tuhan yang menjadi pusatnya, itu akan menyelamatkan kita. Saudara-saudariku, semoga kita boleh setia selalu seperti juga Beato Dionysius dan Redemptus, martir Indonesia yang membela iman dan kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tetap setia akan kehendak Tuhan dan mengandalkan Dia semata, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.